Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 13 Agustus 2020, firman Tuhan akan menyapa kita dari Mazmur pasal 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, rukun dan damai merupakan impian semua orang. Sebab di mana ada kerukunan dan kedamaian, pasti di sana ada sukacita dan kebahagiaan. Persaudaraan yang rukun, Bapak Ibu, tidak datang begitu saja, namun ia harus dirajut dan dipupuk. Di sana harus tertanam kasih Kristus, yaitu belajar untuk menerima perbedaan, belajar menerima kekurangan, bahkan belajar juga menerima kelebihan. Tetapi yang paling utama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mau mengampuni seperti Yesus telah mengampuni kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi sehati dan sepikir juga tidaklah gampang. Sebab setiap orang pasti memiliki cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda. Namun bukan berarti, saudaraku, bahwa sehati dan sepikir mustahil untuk dilakukan. Menjadi sehati sepikir itu bisa bila kita berorientasi pada kebaikan dan tujuan bersama. Maka di sana keegoan harus ditanggalkan, kepentingan diri harus diabaikan, lalu kepentingan bersama harus menjadi tujuan utama. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apa yang membuat persaudaraan menjadi tidak rukun, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Bisa perselisihan, pertengkaran, kesombongan, merasa diri lebih baik dan lebih benar. Dan pada akhirnya, saudaraku, bisa menjauhi persekutuan bahkan meninggalkannya. Atau memilih untuk tidak ikut dalam kegiatan apapun. Padahal selama ini ia amat rajin dan terus mengikutinya. Intinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tidak baik ketika hubungan persaudaraan itu mengalami keretakan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku, pemazmur mengingatkan kita bahwa upah dari orang-orang yang terus hidup dalam persaudaraan yang rukun adalah berkat. Di nas kita pada hari ini dikatakan Allah akan mendatangkan berkat kehidupan selama-lamanya bagi orang-orang yang hidup bersama dengan rukun. Berkat selama-lamanya itu berarti berkat yang akan diberikan turun-temurun sampai kepada anak cucu kita. Sepanjang Tuhan memberikan kita kehidupan, sepanjang Tuhan memberikan kita waktu, sepanjang Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka berkat akan terus mengalir kepada orang-orang yang hidup rukun tadi. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat berkat seperti apa yang dimaksudkan pemazmur. Pemazmur berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudaraku yang terkasih, gunung Hermon adalah gunung yang tinggi. Salju menyelimuti puncak-puncaknya yang tertinggi sampai pertengahan musim panas. Dan dikatakan, saudaraku, bahwa gunung ini termasuk gunung yang sangat indah. Ketinggian yang mengesankan, air yang berlimpah-limpah, dan tumbuh-tumbuhan yang lebat, tanah yang subur, membuat orang yang bermukim di jajaran pegunungan Hermon ini mengalami sukacita dan kebahagiaan. Mereka menikmati kesejukan, mereka menikmati udara yang bersih, pohon yang lebat, bahkan limpahan air yang tak habis-habisnya.
mereka dikenyangkan oleh berkat Tuhan. Bila bangsa kafir yaitu orang Kanaan mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, Gunung Hermon ini adalah simbol kesuburan, dari sanalah datang berkat. Tapi umat Allah, bangsa Israel mengatakan bahwa Allah lah sumber kesuburan. Dialah yang menciptakan Gunung Hermon yang telah mengalirkan air jernih itu, yang telah menumbuhkan pohon-pohon besar itu, dan yang menjadikan tanahnya gembur dan subur sehingga orang banyak dapat menikmatinya. Gunung-gunung Sion artinya Yerusalem, di mana umat Allah berdiam di sana. Demikian Bapak Ibu digambarkan pemazmur bahwa berkat kehidupan akan diturunkan kepada orang-orang yang mencintai kerukunan, dari Gunung Hermon turun ke gunung-gunung Sion, dari ketinggian mengalir ke dataran rendah, dari surga turun ke bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, berkat itu mengalir kepada orang-orang yang hidup rukun sebab Allah memerintahkannya ke sana. Berkat melimpah diperintahkan Tuhan kepada rumah-rumah di mana keluarga, suami dan istri dan anak-anaknya hidup dengan rukun. Berkat akan turun dari surga kepada mereka yang bekerja dengan rukun, kepada daerah, kepada kota, bahkan kepada gereja yang di sana kerukunan terus terjaga. Dan pemazmur berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahwa upah orang-orang yang hidup di dalam kerukunan adalah berkat kehidupan selama-lamanya, yaitu surga. Mari, saudaraku yang terkasih, masih ada waktu. Berangkatlah untuk mengampuni. Belajarlah untuk mengasihi dan menerima kekurangan orang lain. Hiduplah sebagai saudara yang rukun dan damai. Karena menjadi rukun itu berarti berkat Tuhan akan melimpah kepadanya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberkati kami melalui firman-Mu pada hari ini, supaya kami hidup dalam kerukunan, mencintai kedamaian, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati sepanjang hidup kami. Sertailah kami Tuhan dalam satu hari ini, supaya satu hari ini menjadi hari yang membahagiakan kepada kami, di mana kami terus hidup di dalam kerukunan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.